dengan NIM 022014251112 kelas E semester 2 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKN. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Pada video kali ini saya akan membahas materi kelompok 2 yaitu bab 2 mengenai asal mula negara. Yang pertama membahas asal mula negara. Ketika kita mempelajari negara, maka akan ada pertanyaan bagaimana asal mula suatu negara terbentuk. Tidaklah mungkin suatu negara terbentuk tanpa adanya asal mulanya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana asal mula negara. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula negara, yaitu yang pertama ada teori teokrasi. Teori teokrasi turut memperkuat tingkat kepercayaan manusia yang meyakini bahwa kekuasaan atau kejadian yang terjadi adalah milik Tuhan, termasuk tentang asal mula negara yang tidak lain adalah kehendak atau ketetapan dari Tuhan. Kepercayaan tersebut melahirkan kepercayaan bahwa negara yang di dalamnya terdapat kekuasaan merupakan kehendak dari Tuhan. Artinya, suatu negara bisa ada dan berdiri apabila Tuhan menghendaki negara tersebut ada dan berdiri. Yang kedua ada teori hukum alam. Berangkat dari dua dasar tersebut, maka teori hukum alam lahir kemudian ikut terlibat mengkonstruksi ilmu-ilmu termasuk ilmu negara. Sifat hukum alam yang abstrak dan universal membuat hukum dan hukum alam lebih alamiah karena tidak dibuat oleh negara atau kekuasaan secara langsung. Hukum alam lahir secara alamiah berdasarkan kondisi alam. Selain itu, hukum alam juga memusatkan manusia sebagai titik tolak dan membuat manusia lebih alamiah, cenderung tidak terdapat tekanan. Yang ketiga ada teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat diperkenalkan oleh tokoh bernama Thomas Hobbes yang lahir pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Di masa tersebut yang berlaku adalah prinsip homo homini lupus, yaitu berarti manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Untuk mengakhiri hukum rimba di tengah masyarakat, maka masyarakat membuat kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Kontrak sosial tersebut berupa penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada raja untuk memerintah. Yang keempat ada teori kekuatan. Teori kekuatan juga dapat disebut sebagai teori kekuasaan. Teori kekuatan sendiri dapat dibagi menjadi dua teori, yaitu kekuasaan fisik dan kekuasaan ekonomi. Teori kekuasaan fisik menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, dan berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah. Yang kelima ada teori positivisme. Teori positivisme juga turut menjelaskan tentang asal mula negara. Hans Kelsen, salah satu tokoh positivisme hukum, sering mengaitkan antara teori hukum negara dan hukum internasional. Yang keenam ada teori organis, yaitu teori organis merupakan salah satu teori yang mudah dipahami untuk mengkonstruksi asal mula negara. Penggunaan imajinasi dalam teori organis terkait asal mula negara lebih dapat diterima dan dapat dimengerti dengan cepat. Yang ketujuh ada teori garis kekeluargaan. Teori garis kekeluargaan atau teori vertikal merupakan salah satu teori asal mula negara. Teori garis kekeluargaan fokus pada penciptaan negara yang bersumber dari adanya keluarga. Negara dapat terbentuk dari adanya keluarga kecil yang saling bersatu dan kemudian membentuk keluarga yang lebih besar sampai pada akhirnya tercipta atau terbentuk sebuah negara. Yang berikut tentang hakikat negara. Hakikat negara yang seperti ini dalam pandangan Plato merupakan hakikat negara yang idealis. Berbeda dengan Plato, Aristoteles yang merupakan murid Plato menyatakan bahwa hakikat negara antara lain adalah terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat negara tersebut. Pandangan Aristoteles yang demikian menunjukkan hakikat negara yang realistis. Berikut ini dijelaskan teori-teori tentang hakikat negara yang meliputi
Yang pertama, teori sosiologis. Teori sosiologis yaitu teori yang memandang negara sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat agar dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada teori organis. Teori organis memandang bahwa negara tidak lain merupakan suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan layaknya sebuah organisme, seperti misalnya manusia dan hewan yang mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami lahir, muda, tua, sampai mati. Yang ketiga, ada teori hukum murni. Teori hukum murni menyatakan bahwa pada hakikat negara ada manakala mempunyai hukum atau tatanan maupun aturan yang dapat mengatur sehingga mampu mewujudkan ketertiban sosial dan akan mampu menciptakan keadilan serta kesejahteraan sosial. Yang berikut membahas tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara merupakan sesuatu yang harus ada di dalam negara. Artinya, ketika negara tidak mempunyai unsur-unsur negara, maka negara tersebut tidak mungkin bisa ada, sehingga unsur-unsur negara merupakan hal yang paling fundamental dalam suatu negara. Pakar ilmu negara menyatakan bahwa unsur-unsur dalam suatu negara terdiri atas 3 unsur yang utama, yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang merdeka atau berdaulat.